Halo sahabat karir, jumpa lagi bersama saya Rici Wijaya dari UPT Pusat Karir Universitas Trisakti. Dan kali ini kita sudah kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa yang bekerja di salah satu perusahaan di bidang KAP, kantor akuntan publik yang nomor Big Four, tapi udah katanya peringkat pertama nih. Kita bahas apa? Yaitu bahas mengenai navigasi menuju karir sukses, kisah inspiratif dari profesional di PwC Indonesia. Nah, pasti kalian sudah tidak sabar. Sudah ada siapa di samping saya, yaitu ada Kak Cindy Gunawan. Halo. Halo Kak Cindy. Halo. Ayo tepuk tangan yang semangat. Oke, Kak Cindy Gunawan ini adalah alumnus dari Universitas Trisakti. Yes, betul. Tepatnya dari program Magister Akuntansi. Betul. Magister Akuntansi. Ya. Dan saya sudah lihat profil daripada Kak Cindy ini sudah sangat lama sekali Ya. bekerja di PwC. Ya. Mungkin boleh menyapa dulu, boleh memperkenalkan diri, silakan. Oke, halo sahabat karir. Nama aku Cindy. Komunitas Cindy Gunawan, tapi suka dipanggilnya Cindy aja. Seperti yang tadi Kak Ricci udah bilang, aku S1-nya di Trisakti, tapi di TSM, dan aku melanjutkan S2 di Universitas Trisakti. Dan so far, dari mulai fresh grade, aku sudah ada di PwC, jadi sampai sekarang terhitung 10 tahun ya di PwC. Luar biasa. Suka dukanya mungkin nanti kita tunggu pertanyaan dari Kak Ricci, tapi yang pasti itu adalah keputusan terbaik untuk bisa stay di PwC dari mulai fresh grade sampai dengan sekarang. Oke, keputusan terbaik, tapi nanti kita ulik itu pertanyaan di akhir ya, karena pasti pada penasaran kenapa sih bisa bertahan dengan yang katanya itu tekanan kalau di PwC itu lumayan. Bukan cuma di PwC, sebenarnya di KAP Sebenarnya lebih ke arah di KAP lah. KAP ya. Nggak cuma Big Four, tapi juga memang bisa dibilang seluruh KAP. Betul. Jadi kayak pro cons-nya atau kayak yang membuat orang kuat atau tidaknya ada di KAP itu ya pasti harus ada motivasi masing-masing gitu ya. Kalau dibilang berat, mungkin buat satu orang berat, buat orang lainnya biasa aja. Jadi mungkin nanti yang aku bisa cerita, aku sharing juga menurut aku fine-fine, mungkin menurut yang lain kayak kayaknya itu lumayan deh Ci atau gimana gitu kan. Tapi again kembali lagi ke motivasinya, kita mau kemana, arahnya mau apa. Jadi itu bener-bener very helpful lah kalau kamu punya goals-nya dulu mau kemana supaya bisa lebih survive. Oke, tapi Kak Cindy hanya kerja sebagai karyawan di PwC saja atau ada kegiatan lain? Saat ini starting dari aku udah lulus S2 di 2020, aku mulai jadi aku kerja di PwC Senin sampai Jumat gitu ya, sometimes in the weekend. Tapi aku juga ngedosen di Trisakti, di Setia Trisakti. Dan sometimes ngambil ada dapat job untuk jadi pembicara juga gitu, kayak di kampus-kampus gitu, dan moderator untuk acara-acara perpajakan di IKI gitu. Jadi adalah kayak freelance kayak gitu. Ya, sharing juga mengenai ini Betul, ya, aktivitas ya. sebagai apa? Konsultan pajak. Konsultan pajak. Nah, kalau di banyak mungkin orang taunya kalau KAP itu bicaranya adalah audit. Tapi Karena ada pajak juga. Kalau KAP itu kan kantor akuntan publik gitu ya. Yeah. Jadi orang taunya cuma akuntan aja gitu. Yang mana itu tergabung dalam Ikatan Akuntan Indonesia. Tapi aslinya seperti di PwC, nggak cuma di PwC malahan, itu kita banyak kok lost line, kita sebutnya line of service gitu ya, atau line of business. Jadi yang pertama memang secara globalnya orang taunya audit, atau kita sebut istilahnya assurance. Nah, tapi sebenarnya kayak aku pribadi, aku di bagian tax-nya atau konsultan pajaknya. Nah, masih ada lagi sebenarnya seperti advisory, consulting, atau yang khusus untuk merger and acquisition gitu ya. Juga ada yang baru-baru ini gitu ya, udah mau jalan 2 tahun lah, PwC itu udah bergabung dengan Melidasa. Jadi kita mencakup daerah legal, dimana nggak cuman mungkin kalau misalnya teman-teman aware gitu ya, kemarin tuh ada peraturan dari konsultan pajak yang mana kalau kita mau merepresentasi klien di pengadilan pajak tentunya, itu kita bukan cuman harus menguasai perpajakan, tapi kita juga harus menguasai ranah hukum. Nah, makanya kita menguasai itu ya namanya legalnya di situ. Jadi ibaratnya kalau mau kita lari-lari ke argumen manapun, kita bisa lihat gitu dari sisi pajaknya gimana, accountingnya gimana, hukumnya pun gimana gitu betul. Ya. Jadi lebih sinkron gitulah semuanya. Terutama kalau untuk bisnisnya, untuk perusahaan itu adalah multinasional dan itu harus
harus paham juga kan dari segi Betul, hukum setuju. internasional juga kan. Betul, seperti sebenarnya kayak di UNIF juga kan pada saat belajar harusnya S1 maupun S2 kita dapat materi hukum internasional gitu. Dan itu penting banget sih karena jelas hukum di masing-masing negara itu kan beda Beda, ya. benar. Nah, kita nggak bisa cuma ngelihat hukum Indonesia aja. Apalagi kita di KAP atau di PwC gitu, nanganin klien bukan cuma klien lokal gitu Betul, kan. betul. Pasti klien juga multinasional dan dia punya banyak cabang di banyak negara, kita harus paham. Oh, di negara mereka mungkin boleh, di kita nggak boleh. Atau sebaliknya. Atau mungkin pajaknya bisa kamu bisa dapat tarif yang lebih rendah loh, asalkan kamu bisa tahu ini gitu. Nah, Dia itu bukan memanipulasi atau melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum ya, tapi justru bukan. kita mau melihat nih dari kegiatan itu sebenarnya bisa lo masuk ke kategorinya ini Ya, gitu. betul. Jadi kita bukan manipulasi, bukan kayak dengan sengaja kayak nggak mau, gue nggak mau bayar pajak nih gini Iya, bukan. iya, betul, Tapi betul. lebih ke arah kalau memang kita bisa dapat yang lebih murah, kenapa enggak gitu Betul, dong, betul. ya kan? Jadi kita mencari celah gimana caranya supaya pajak yang tadinya mungkin harus bayar 100 gitu ya. Tapi karena kita tahu, kita punya pengetahuan tuh tentang hukum internasional gitu. Nah, itu pajak bisa aja jadi cuma 30 gitu. Jadi itu benar-benar berfungsi banget lah. Karena ibarat kata itu gini, secara umum kita tahunya tarifnya mungkin tadi berapa persen. Tapi Betul. ternyata kalau ditelusurin lagi aktivitas yang dilakukan oleh pebisnis tersebut itu bisa masuk penggunaan tarifnya yang lain, Betul. pasal yang berbeda gitu Betul. kan ya. Nah, Benar. itu memang benar butuh lah seorang namanya konsultan pajak. Bukan hanya cuma sekedar kita ya udah lapor, kita Ya, ikuti yang betul. jalur umum Betul, karena setuju. aktivitas bisnis itu biasanya cukup bervariasi ya. Oh, banyak banget. Jadi di Textbook kita bukan cuman kayak day to day gitu, bukan yang kayak cuman ngerjain SPT bulanan gitu ya. Mungkin Betul. anak-anak taunya gitu ya. Tapi di kehidupan nyatanya gitu ya, bukan cuman SPT badan tuh yang kalau April kita gedebuk-gedebuk gitu bukan. Tapi kalau lagi ada kasus di pengadilan pajak gitu. Terus kalau kita mau merger and acquisition tadi, kita kan nggak mau dong ujuk-ujuk merger sama, katakanlah aku sama Kalici kita merger terus kayak, gue nggak tahu nih lu punya utang pajak apa gitu Iya, dong. Ntar betul. tahu-tahu gue kena imbasnya juga gitu, kita nggak Betul, mau betul. kan. Terus juga kalau misalnya ada kita mau due diligence, jadi kita kayak nge-review dulu nih, dia sebenarnya kepatuhan pajaknya gimana sih gitu. benar. Jadi banyak banget lah, pajak itu nggak semata-mata yang pajak bulanan atau tahunan. Atau bisa saja gini, dari sisi normalnya, berkata untuk generalnya umumnya, nggak ada masalah sebenarnya. Betul. Gitu ya, dia rutin lapor, dia rutin melakukan pembayaran, tetapi ketika ditelusuri lagi ada item-item aktivitas yang sekiranya kok ini nggak dilaporkan ya pajaknya. Nah, itu dia. Kalau misalnya pada aware, itu kan ada yang sekarang lumayan booming gitu ya, buat di dunia perpajakan, orang ada HPP, Ya. jadi undang-undang baru gitu. Nah, bukan lagi tuh undang-undang zaman dulu yang kita tahu terbit tahun 83, 85 gitu ya. Ini undang-undang HPP tuh banyak banget barunya gitu. Kayak kemarin dibilang untuk natura udah boleh dikurangkan gitu kan, kayak selama ini tuh natura nggak boleh gitu kan. Terus gimana ngejasnya? Nah, itu konsultan pajak pun ikut bingung loh gitu, karena kita diskusi sama DJP kayak halo, setelah puluhan tahun gitu kan kamu mengubah peraturan dalam sekejap mata gitu, what should we do gitu. Kita juga harus train. Nah, PwC juga aku happy-nya PwC itu super helpful dalam menyediakan training nggak cuma buat karyawan tapi juga buat klien. Jadi kita tuh buka pelatihan lah gitu ya, ada pelatihan tiap bulan yang mana kita akan invite klien kita, nih ada peraturan baru. Nah, terutama kayak HPP kemarin tuh, kita invite, nih ada peraturan baru, berdasarkan diskusi kita sama DJP, seperti ini aplikasinya. Mereka kan bukan cuma harus mikirin pajaknya ya, mereka harus mikir dari sisi komersilnya. Sistem SAP mereka gimana nih? Gimana ya cara masukinnya ke daftar gaji gitu kan? Nah, itu makanya aku demen banget lah, maksudnya kalau di PwC tuh nggak cuman kerja gitu, tapi aku dapat sesuatu yang masuk, nggak cuman mengeluarkan apa yang sudah aku pelajarin gitu kan ya. Tapi tetap ada pembelajaran baru terus menerus. Nah, mungkin itu jadi salah satu alasan kenapa Kak Cindy mau join PwC. Boleh cerita nggak nih? Oke, alasan why PwC atau jangan-jangan sudah banyak beberapa akhirnya cantolnya PwC? No, kebetulan tuh waktu pas lagi aku dapat dari campus hiring justru. Jadi campus hiring waktu di TSM, aku coba ke-4 Big Four. Jadi PwC, KPMG, EY dan Deloitte, empat-empatnya aku coba. Tapi saat itu EY dan Deloitte belum dapat jawaban. Yang memprovide jawaban lebih cepat adalah KP dan PwC. Cukup bingung saat menentukan gitu. Cuman karena memang secara branding PwC nomor 1, ya
ya udah pilihlah PwC gitu ya, despite banyak orang bilang kayak aduh ntar lu nggak pulang, aduh ntar gini, aduh ntar gitu kan. Ntar tipes. Nah itu pada bilang loh kalau belum tipes tuh belum kerja di PwC gitu, kayak oh iya gitu Belum kan. kerja di KP ya. Iya, Karena semua bener. orang apalagi perempuan gitu kan. Betul. Nah, untungnya keluarga juga cukup suportif gitu ya, bukan tipe-tipe yang mengkadal gitu, jadi kayak ya udah ayo aja gitu jalan gitu kan. Masa sih justru bukan kayak dibilang aduh ntar kamu sakit, aduh ntar gini, tapi justru malah orang tua tuh lebih yang kayak kalau orang lain bisa kenapa lu nggak bisa gitu. Oke ayo gitu kan, jalanin. Nah jalanin, jujur tahun pertama itu nggak sulit karena mungkin kan kita istilahnya masih belajar. Kita masih dikasih latihan, dikasih kerjaannya masih remeh-temeh. Masih training lah. Ya, kerjaannya pun masih remeh-temeh lah gitu. Nah, udah mulai tahun kedua, tahun ketiga itu bener-bener yang baru bener-bener semua kayak ilmu tuh dikasih sedemikian rupa gitu. Aduh, sempet kewalahan. Bohong lah kalau nggak kewalahan ya. Betul. Sempet berasa kayak gini amat gitu kan. Dan yang gugur banyak. Ibaratnya waktu pas masuk, kita tuh kan istilahnya peer gitu ya. Satu peer itu kita waktu itu aku kebetulan satu peer tuh 13 orang masuk at the same time. Pada saat tahun kedua gugur setengah. Masuk tahun ketiga udah tinggal aku sendiri. Serius? Serius. Jadi bener-bener kalau ditanya sama teman-teman kayak anak-anak baru nih zaman sekarang gitu kan. Cici peernya sisa berapa? Ini aja gitu. Serius Ci, gimana dong kita orang gitu. Tenang aja gitu, kayak masing-masing beda lah gitu kan. Nah, tahun kedua, tahun ketiga itu kebetulan aku juga tipe yang demen sama tantangan. Jadi semakin dikasih banyak hal, semakin challenging buat aku. Oh ini something new ya. Oh ini something new gitu. Dan itu dia yang tadi aku bilang, aku kenapa ke PwC itu keputusan terbaik karena satu passion sama aku. Aku suka belajar something new. Terus juga aku suka diberi tanggung jawab. Nah, di PwC itu enaknya gitu. Kita walaupun cuma tahun kedua, itu mereka willing untuk yang kayak, yuk, lu ngomong gitu. Ayo ikut meeting sama klien. Jadi kita bukan yang kayak cuma di kantor, diam gitu. Atau kayak cuman bawain berkas. Iya, bukan yang cuma kayak ibaratnya tukang kertas gitu ya. Fotokopi gitu, enggak begitu. Kita tuh bener-bener dari yang level paling bawah tuh kita dilibatkan. Even untuk meeting sama klien, sebenarnya kalau dipikir-pikir, meeting sama klien gue duduk diem sih gitu ya, dengerin doang. Kadang-kadang mereka pembicaraan udah kemana-mana ya. Terus kita tadi kayaknya nggak nangkep deh gitu. Aduh, apa ya tadi ya? Tapi nyatet dulu. Oke. Dan pas kita pulang itu atasan-atasannya tuh bener-bener willing untuk yang kayak, Di tadi lo ngerti nggak gitu? Ada lo mau tanya nggak gitu? Nah itu loh openness-nya mereka itu yang bener-bener membuat nyaman buat aku ya. Karena mereka nggak cuma melulu tentang kerjaan, tapi mereka juga mempertanyakan kayak, lu bener dapet nggak sih insight-nya tadi gitu kan, nggak semata-mata cuma ngikut aja gitu. Bener. Itu yang juga membuat aku bertahan sampai sekarang. Dan karena kalau cuma ngikut aja, nanti juga seniornya yang kerepotan. Oh iya bener, nggak paham-paham kita. Cuman ibaratnya dicocok doang gitu, karena pokoknya lu kerjain ini gitu, tapi nggak paham itu buat apa. Iya bener. Nah, itulah yang bener-bener kayak sangat membuat aku untuk nyaman stay di PwC. Ini budayanya cukup enak ya kalau boleh dikatakan seperti itu. Enak bener. Nggak yang pelit ilmu. Nah itu dia. Jadi kita sama atasan pun jujur aku nggak merasa ada gap. Karena kita budaya di sana kita nggak pernah manggil bapak ibu. Kita nggak manggil koko cici gitu nggak. Bro and sis. Iya. Kita sampai ke partner paling tingginya gitu ya. Ibaratnya sampai ke bule-bulenya gitu. Kita manggil dia sir, kita manggil dia mister, ntar yang ada dia ngamuk. Kayak stop. Please call by my name. Oh iya gitu. Ini gimana sih di kantor gitu kan manggilnya nama gitu kan, gue rasa nggak sopan gitu ya. Lah dia lebih tua daripada orang tua kita kan, jadi kayak manggil nama nih gitu. Bener-bener manggil nama. Bener-bener gitu. Jadi itu open banget lah, enak. Tapi kalau misal tadi lihat perjalanan karir dari awal masuk sampai tahun kedua dan seterusnya, sekarang udah masuk tahun ke 10. Tahun ke-10. Bagaimana jenjang karir yang Kak Cindy dapatkan? Gampang atau tadi kan karena orang yang suka tantangan, otomatis itu easy lah bagi Kak Cindy? Sebenarnya dibilang easy nggak easy. Easy dalam arti, kalau misalnya dibilang easy itu kayaknya aku nggak setuju sih sebenarnya. Lebih ke arah karena memang semua pekerjaan itu pasti ada tantangannya gitu kan. Dan dari step 1 ke step berikutnya itu beda banget gitu loh. Kita diminta untuk jadi pribadi yang seperti apa itu beda banget gitu. Dan
pada saat enaknya di PwC adalah mereka itu tadi open, dalam artian penilaian pun open. Jadi KPI, kita bisa tahu KPI kita berapa. Misalnya KPI-nya kita sebutnya misalnya utilization gitu ya, utilization hours. Kita tahu KPI-nya segitu dan kita tahu util kita itu berapa. Jadi kita bisa ngitung sendiri apakah lu manage untuk meet the KPI. Nah, segitu opennya sampai benar-benar kayak at the end of the day gitu ya, akhir tahunnya PwC gitu. Kita akan tahu kok kita bakal naik atau enggak. Ya kalau dibilang pahit gitu ya, ada nggak sih pahitnya nggak naik? Bisa nggak sih nggak naik? Bisa. Kita ngomong belak-belakan aja bisa. Tapi itu bisa dibilang kayak udah bener-bener worst case yang dalam artian lo nggak perform. Bener-bener yang masa sih gitu dari sekian banyak orang bisa lo nggak naik gitu kan. Berarti ada something wrong dalam diri lo gitu loh. Karena betul. Apakah mungkin memang lo nggak dapat guidance yang cukup dari atas? Atau mungkin atau dirinya sendiri yang menutup mungkin, gitu ya. Itu dia. Biasanya tuh kalau di PwC kayak agak ke pattern. Kalau orang-orang yang tipenya kayak maunya menyendiri atau yang kayak aduh gue nggak bisa deh, maksudnya kayak kerja gue sendiri aja ntar gue kasih ke lu gitu ya. Nggak bisa gitu karena kita biasa lebih ke arah teamwork. Mereka tuh apa-apa yuk kita diskusi gitu. Jadi kalau kita mau set, kick off nih ya, misalnya ada klien nih kerjaannya restitusi PPN misalnya. Kita biasa akan ada yang namanya kick off meeting untuk internal ya. Nanti kita akan set sampai ke partnernya, direkturnya gitu misalnya, manajernya, sampai ke level associate. Dan kita akan ngomong, oke, ini kerjanya ini, kita mulai tanggal sekian, berarti nanti by tanggal sekian, step yang harus dilakukan adalah 1, 2, 3, 4. Step 2 gue maunya udah ready di tanggal sekian, step 3 sampai ke step 4. Jadi kita ada clear, guideline, timeline-nya tuh udah clear. Nah, yuk in between kalau ada masalah, kita obrolin kita discuss berkala segala macam. Nah itu di situ makanya kalau ada yang sampai amit-amit nggak naik gitu ya, itu kayaknya agak-agak lumayan benar-benar bisa dibilang kayak nggak perform gitu. Karena guidance-nya clear banget dan orang-orang tuh benar-benar di-maintain untuk open. Gitu. Budayanya open banget lah. Gitu. Nah kalau tadi ini mohon dikoreksi Kak Cindy kalau misalnya saya keliru. Ini teman-teman yang mau dilamar atau mau daftar ke PwC nih. Tadi sebenarnya banyak udah kisi-kisi atau clue-clue yang disampaikan oleh Kak Cindy nih. Jadi kalau teman-teman mau apply, mungkin di dalam CV atau ketika interview harus menonjolkan satu, kalian mampu kerjasama. Yes, benar banget. Ya. Benar. Terus kemampuan untuk terus-menerus belajar, itu yang paling penting. Betul. Terus komunikasinya juga. Nah, itu dia. Karena kan anak sekarang jangan apa-apa pakai gadget gitu ya, kayak cuman di grup doang texting, gitu kayak oh iya oke gitu. Tapi kan kayak oke-nya lu paham gak nih gitu. Bener. Iya, jadi benar-benar harus open minded juga lah gitu. Kalau misalnya memang ada yang bingung ya itu kayaknya harus banget ya, jangan malu-malu nanya gitu loh. Anak sekarang kan lebih kayak aduh ntar gue Google aja deh gitu. Padahal nggak semuanya ada di Google gitu. Kan kita juga ada pengalaman ya, pengalaman berbicara gitu. Benar. Nah, oke, sahabat karir, jadi kalau tadi udah banyak sekali cerita sama Kak Cindy, tapi saya mau langsung ada satu isu nih. Mungkin Kak Cindy merasa atau tidak merasa bahwa katanya untuk program studi akuntansi itu sedikit mulai ditinggali banyak orang. AI. Ya, karena that's why, bener. Jawabannya adalah karena peran AI itu bisa menggantikan. Tapi kalau saya lihat dari apa yang diceritakan sama Kak Cindy tadi, justru semakin banyak nanti orang buat usaha, semakin banyak usaha yang go public, itu semakin banyak kebutuhan daripada KAP. Betul, setuju. Justru waktu pertama, ini sebenarnya bukan pertanyaan baru. Anak-anak baru di kantor bisa sempet nanya loh, Ci, katanya AI itu bisa buat bikin kita dipecat ya, Ci? Hah? Siapa yang ngomong? Gitu kan. Siapa nggak tuh? Begitu. Maksudnya, buat aku itu completely wrong. Yes. Ada beberapa pekerjaan yang memang mungkin possible dan memang cost efficient dari sisi penggunaan AI. Oke. Salahkah? Enggak. Karena menurutku itu pengembangan. Benar. Bohong kalau kita nggak mau terima pengembangan. Betul. Tapi kalau dengan dunia yang seperti ini, gitu ya, apalagi peraturan yang terus berubah. Iya benar. Nah, apakah AI akan cukup untuk bisa menyerap peraturan itu, terus mengaplikasikannya, terus di mana sense of communication dan feelingnya untuk bisa menjelaskan kepada klien? Iya. Untuk bisa ketemu sama orang KPP gitu kan. Masa orang KPP digantiin semua pakai AI kan enggak gitu ya. Kita harus tetap human to human. Iya, Jadi waktu itu aku benar-benar jelasin ke anak-anak baru juga
jangan cuma denger gosip gitu kan. Nggak, aku bisa bilang hampir nggak mungkin seorang konsultan pajak, seorang auditor sedemikian rupa langsung diganti dengan AI. Karena ada banyak hal yang kita masih ngelakuin secara human untuk bisa menjadi seorang konsultan pajak dan auditor. Nah, jadi untuk yang orang tua di luar sana dan juga teman-teman yang masih punya minat untuk gabung baik itu di KAP sebagai auditornya atau konsultan pajak dan lain sebagainya, daftar aja. Benar, daftar aja. Karena apa? Juga saya tadi kita sempat kalau misalnya teman-teman nyimak ya di awal, ketika ada perusahaan, ada klien lah, kita ngomong kayaknya sama lah satu industri, tapi belum tentu perlakuannya sama. Betul, setuju. Karena harus kita korek dulu nih, kita cari informasinya dulu. Sebenarnya masalahnya ada di mana? Betul. Gitu. Dan nggak semua perusahaan yang bakal diakuisisi ataupun mau merger itu juga dengan perlakuan yang sama. Betul, setuju. Dan informasi AI itu bukannya apa ya? Mungkin nanti someday akan hitungannya per detik mereka real time, jadi, tapi kayaknya nggak tahu ya seperti apa, masih nggak tahu itu nanti perkembangan teknologi. Tapi kalau untuk sekarang itu belum bisa. Saya juga pengen narik nih data yang baru dipublish itu tuh nggak tersedia sama AI. Yes, betul. Apalagi kalau misalnya sifatnya kebijakan dan peraturan. Ini nggak mungkin tiba-tiba akan langsung dipublish, itu bisa dalam waktu yang 1 bulan atau berapa bulan, harus butuh sosialisasi lagi. Dan klien besar itu tidak menunggu waktu sosialisasi. Nggak mau. Karena harus segera mungkin dieksekusi. Betul. Benar ya? Jadi nggak mungkin tergantikan? Nggak mungkin, nggak. Bener, aku bisa confirm itu kayak nggak mungkin tergantikan. Kalau misalnya kayak, misalnya ya kasarnya, anggaplah, jujur aku kaget juga kalau misalnya kayak ke bank gitu ya. Oh sekarang udah nggak bisa ketemu CS ya gitu, oke. Tapi pasti masih ada satu orang gitu kan. Itu aja contoh paling remeh gitu ya. Yang kita ketemu tiap hari, tapi buktinya masih ada loh humannya gitu kan. Nah apalagi kayak kita yang tiap hari harus ketemu orang gitu loh. Hakim-hakim pengadilan pajak mana mau dia ketemu sama AI gitu kan, mana mau dia kayak apaan sih nih gitu kan. Tenang, masih banyak, ini banget lah, masih butuh banget kok kita, beneran deh. Dan juga tadi di PwC udah dijelaskan sama Kak Cindy bahwa di PwC itu terbuka banget loh teman-teman untuk jenjang karirnya. Dan saya sih senang ya dengan culture atau apa namanya yang dibuat sama perusahaan yang tipikalnya seperti itu, karena itu artinya teman-teman harus juga melakukan self development sendiri. Betul. Karena kalau bukan kita itu mau di-push seperti apa, mentornya udah yang susah payah untuk ayo di-invite, ayo silakan bicara, apa yang mau kita diskusikan, yang nggak paham mana. Kalau dirinya sendiri tidak mau berkembang ya agak susah sih. Bener. Tapi di PwC tuh perlu dicatat bukan cuman kita build teknikalnya ya, bukan cuman build secara ilmu perpajakan, accounting dan lain sebagainya, tapi aku pun dapat ilmu soft skill gitu. Jadi terutama kayak mereka-mereka yang misalnya mau naik ke level manajerial gitu ya, itu kita pasti ada soft skill yang skill presentasi, karena kita harus presentasi ke klien, ya dong. Bener. Gimana cara kita bersikap, cara kita berdiri, cara kita lagi makan sama klien itu, itu matters banget gitu. Terus 7 habit, 8 habit, ada kita soft skillnya. Dan pertamanya sempat kaget karena kayak kenapa sekarang ada gitu kan? Karena soft skill waktu zaman kita associate gitu ya, itu berbeda. Waktu kita associate, soft skillnya tuh lebih kepada gimana kita communicate in team. Nah, mungkin karena kita belum terlalu ke-involve di depan, gitu ya. Dan gimana cara kita untuk berkomunikasi sama klien. Karena biasanya kita semacam minta data juga kan kita yang klien, gitu ya. Tapi itu dia gitu, maksudku ilmunya itu nggak cuma technical. Bener-bener kasarnya, misalnya gitu ya, one day kamu resign pun dari PwC, kamu nggak bakal cuma dapat technicalnya, tapi kamu akan dapat sesuatu yang ada di badan kamu untuk, ini loh, gue adalah pribadi yang baru gitu. Udah dia membentuk personal branding yang baru ya. Itu dia, dan siap untuk masuk bursa mana saja. Iya, itu dia, benar. Tapi dari sekian banyak tadi keterampilan atau soft skill atau kompetensi yang tadi sampaikan Kak Cindy, yang paling harus kalian ingat satu, resiliensis. Yes, benar. Kalau dilihat, apalagi kalau kita hubungi dengan generasi sekarang, yang ini tapi saya nggak ngejudge ya, tapi dari hasil riset dan dari beberapa juga narasumber bilang, kalau untuk generasi, ada istilah kayak strawberry generation. Iya, aku jujur sebenarnya tadi baru dengar istilah strawberry generation, karena kalau di PwC kita malah bisa dibilang atasannya gitu ya, bos-bosnya itu malah suka ngomongnya, ini generasi tempe. Yang dipenyet karena terlalu dipenyet langsung blek gitu kan, iya. Jadi kita cukup bener-bener cukup berasa bedanya gitu saat pas cuman setahun 2 tahun di bawah aku dengan yang bener-bener sekarang baru masuk gitu ya, kayak oh iya ya, kok kayak beda banget ya gitu. Cara kita menjelaskan ke mereka pun, mereka yang kadang-kadang suka
itu dia yang mungkin ya openness-nya kurang. Iya, betul. Anak-anak lebih yang kayak ya udahlah gitu, ntar gue baca sendiri gitu, atau kayak gitu. Padahal itu mungkin bukan something yang bisa dibaca sendiri, atau lebih prefer untuk ayo kita ngobrol aja gitu. Kita bouncing ideas. Menurut lu apa, menurut gua apa, nih loh pengalaman berbicara, technical berbicara gitu kan, yuk kita gabungin jadi satu gitu. Nah itu yang kayaknya agak kurang ya gitu. Karena mungkin juga melihatnya apa ya, kalau saya lihat memang daya juangnya mereka itu juga agak sedikit menurun ya, gitu. Betul. Karena ya sudah, apalagi kalau misalnya yang punya background dari keluarga yang ekonominya baik-baik saja, jadi ya udah deh kalau emang nggak bisa di sini lagi dengan cap. Ya udah nggak apa-apa itu dia. Itu dia kita sampai sempat bilang, bisa dibilang anak sekarang itu generasi, nggak cuma generasi tempe, tapi di kantor suka dibilang katanya kayak kutu loncat. Iya, kutu loncat. Karena merasa aduh gue nggak kuat gitu. Ya udahlah nggak apa-apa, cabut aja gitu. Di luar juga gue bisa sukses. Ah ya betul, setuju. Tapi maksudnya kenapa gitu loh? Karena kenapa harus secepat itu? Iya. Karena banyak banget loh ilmu yang akan kalian dapetin kalau kamu stay lebih lama. Betul. Sedikit lebih lama, itu meaningnya banyak banget gitu. Di saat kamu secepat itu keluar, kamu dapat ilmunya juga baru kulitnya doang gitu kan, belum kemana-mana nih. Gitu. Malah nggak ada apa-apa ya. Nah itu dia. Malah juga nanti dia dapat stigma negatif, dalam arti kata Ya, ketika betul. kenapa pindah. Nah, kenapa pindah itu pertanyaan HR yang pada umumnya umum banget. pasti akan muncul tuh. Betul. Kenapa pindah? Nah, selama kita tidak bisa menjelaskan dengan sebaik-baiknya, nah itu akan menjadi suatu masalah. Apalagi kalau misalnya HR-nya tahu perusahaan ini nggak mungkin begitu culture-nya. Nah, dia kenal manajernya. Itu dia. Lah ini berarti ada yang salah sama dirinya gitu. Nah, betul. itu juga menjadi perhatian untuk teman-teman sahabat karir dimanapun. Jadi ketika teman-teman punya karir atau sedang merintis sebuah karir, daya tangguh atau daya juang itu dibutuhkan. Jadi nggak cuma sekedar kayak sudah dapat, ini dapat tawaran lagi, main lompat sana lompat sini. Nah itu hati-hati karena itu akan mempengaruhi karirnya. Betul. Contoh Kak Cindy, loyal. Nah kita mau tanya deh, kok bisa beliau nih loyal gitu dengan PwC? Ya pasti karena lumayan ya salarinya. Ada yang mau pindah? Enggak. Ada yang mau ikut? Enggak bohong lah ya. Bener, setuju. Enggak bohong, semua pasti lihat benefitnya dulu. Ya. Benefit nggak cuma dari gaji ya. Aku jujur aku nggak ngelihat dari cuma benefit gaji. Itu juga yang ntar aku mau take point untuk anak sekarang. Jangan cuma ngelihat gajinya top. Jangan seperti lulusan mana yang langsung minta minimal gitu ya. Itu dia, maksudnya kalau kamu cuma ngelihat dari gaji, banyak kok yang lebih tinggi dari PwC. Ya. Bisa saya sebutin satu persatu dari sekarang. Cuman selain dari gaji yang aku dapat dari PwC tadi itu, aku dapat pengalaman, insight yang nggak cuma technical, tapi aku dapat soft skill-nya. Itu nggak bisa dibeli, ya, itu nggak bisa dibeli. Ketiga, buat aku culture yang baik, yang open, yang care banget sama kitanya. Itu bener-bener sangat membuat nyaman. Pada saat aku ngambil S2, itu sempat ditanya sama kita, ada yang namanya, aku nggak tahu apakah ada di tempat lain, kita ada yang namanya coach, ada yang namanya buddy. Coach itu berarti level atasan yang membawahi kita gitu lah ya. Jadi dia kayak biasa akan kayak sebulan sekali kita akan ketemu, makan bareng, ngobrol kayak gimana kabar lo gitu kan. Kalau buddy itu lebih yang kayak day to day bantu kita. Lu lagi ada kerjaan apa? Ada yang mau gue bantu nggak atau apa gitu. Nah itu kita ada kayak gitu. Dan satu level ya? Satu level kalau buddy. Nah supaya lebih dekat kan gitu ya. Benar. Nah pada saat kita coaching, pada saat kita discuss sama buddy segala macam itu tuh beda loh. Kita merasa diperhatikan gitu. Pada saat saya mau ngambil S2 ditanya sama coachnya, lu sanggup gitu? Sanggup? Kenapa gitu kan? Karena PwC itu sesibuk-sibuknya PwC, dia masih sempat nawarin untuk yang kayak gimana kalau misalnya lu mau kuliahnya eksekutif gitu ya, ya udah take your time off for the Friday gitu ya, for the entire day, and then ya udah lu S2 aja, lu Senin sampai Kamis aja kerjanya. Kalau kamu kerja di tempat lain, ini bukan promosi ya, tapi kalau kamu promosi ya. tapi benar maksud lu kayak kalau kamu kerja di tempat lain, apakah kamu akan ditawarkan seperti itu gitu loh. Bahkan kalau misalnya mau izin ujian, Pak saya mau izin ujian, ujian apa? Nggak usah, ini kerjaan ada. Nah, kan, ditanya dulu, malah ada yang temenku, dia kerja di company gitu lah ya, mau S2 yang sama, dia bilang, gua mau berangkat aja ditanya dulu, emang kelasnya mulai jam berapa? Kamu kan kalau naik Gojek bisa segini. Nah, nggak ada tuh pertanyaan kayak gitu di PwC, nggak ada. Bener-bener kayak malah dibilang, lo mau kuliah? Ya udah hari Jumatnya liburin aja sekalian gitu. Mana ada perusahaan kayak gitu kan? Tapi Sabtu Minggu masuk?
Oh enggak, Oh, tetap enggak. libur. Jadi benar-benar kayak Senin sampai Kamis doang gitu Oke. loh. Nah, tapi waktu itu aku bilang, "Oh enggak, kenapa harus kayak gitu?" gitu. Nah, again ya namanya nih anak suka di challenge gitu ya. Ah, bisa gitu kan. Cuman izin aja, Jumat gua nggak bisa lembur ya gitu kan. Jumat begitu jam kita sebenarnya juga nggak ada jam masuk, jam pulang ya. Yaudah, thanks sebutuhnya saya berangkat ya ke kampus gitu. Ya udah, saya berangkat aja. Terus Sabtu kan seharian gitu Iya, ya. betul. Tapi ya kita tinggal ibaratnya kalau kita dibaikin orang, kita juga bakal mau ya ngebaikin Benar, orang gitu. benar. Nah, Harus jadi seperti karena itu. aku merasa dibaikin sama company-nya, Heeh. itu juga yang membuat aku loyal Jadi gitu. Mau loyal. yang kayak ya ibaratnya tahu diri gitu ya. Heeh. Jadi kalau misalnya kita udah dapat banyak, masa kita cuma mau minta doang, tapi kita nggak mau give something gitu Iya, kan. iya. Jadi saat kita udah dapat banyak, ya kita juga harus give something buat the company Betul, gitu. betul. Nah, selain benefit, soft skill, segala macam yang kayak care-nya, open minded-nya, culture-nya itu PwC itu buat aku ya, Still karena number one. nggak, karena PwC itu nggak melulu tentang kerjaan. Oke. Nah, PwC itu juga banyak kegiatan CSR, banyak kegiatan, ibaratnya kegiatan di luar company, di luar perusahaan gitu ya. Kayak goes bareng. Nah, ya kayak kita segala CFD lah, gitu-gitu kan, CSR kemana segala macam, kita acara ke Panti Asuhan, ke Panti Jompo, itu tuh. Nah, buat aku kalau perusahaan aja, terlepas dari apapun motivasi dari sisi perusahaan ya, Ya. tapi aku pribadi melihat berarti lo masih punya willingness untuk give something to the society. Ya. Jangan cuma memperkaya diri lo sendiri, tapi lo juga memperkaya orang-orang di sekitar lo. Nah, itu yang jarang ada diketemuin di perusahaan lain yang mana itu regular loh. Itu bener-bener regular basis. Dan supaya sustain. Nah, itu dia bener. bener. Tapi yang terakhir mungkin ya, satu yang didapatin dari kalau misalnya teman-teman juga masih nyimak, koneksi. Oh iya dong. Itu luar biasa, apalagi PwC itu kliennya itu udah yang global. Bukan klien abal-abal lah bukan gitu ya. Kliennya bukan abal-abal. Jadi kalau juga apalagi ibarat kata tahu nih, oh perusahaan ini seperti ini, perusahaan ini seperti ini. Jadi itu banyak sekali informasi yang luar biasa. Bener itu banget. mahal loh. Bener, mahal itu banget. mahal banget itu. Jadi dan kalau jenis perusahaan itu macam-macam loh, nggak cuman perusahaan pada umumnya yang kayak mungkin orang pada umumnya cuma tahu kayak manufacturer gitu ya. Iya, betul. Kita manufacturer, IT, insurance company, terus yang banking, terus yang sampai ke energi, jadi termasuk yang kayak PLN, Pertamina, itu pasti kliennya PwC gitu, sampai ke grup-grup gede kayak Adaro, Medco, itu tuh makanya itu juga yang membuat aku bangga gitu ya, karena pada saat ditanya orang, lo kerja di mana gitu, atau kayak lagi kumpul alumni, lo kerja di mana? Ya bener-bener kayak PwC gitu, bener-bener yang masih gue dengan bangga membawa nama PwC, ibaratnya gitu kan. Walaupun orang-orang yang, gila udah 10 tahun di sana, gini. Terus kenapa? Terus kenapa gitu? Kan yang menjalani kita dong, Iya, dan bener saya ya. bahagia gitu. Nah, itu juga yang harus ditekanin dari generasi zaman now gitu. Jangan cuma melihat gaji. Karena kalau mau cari gaji yang tinggi dimanapun bisa. Banyak kok sebenarnya. Jadi tapi YouTuber bisa. Ya, goals-nya mau apa? Ya, nah, kalau goals-nya tuh jelas, motivasinya jelas, kerja dimanapun itu kamu akan sukses betul. Ya. Tapi goals-nya jelas. Jangan nggak punya goals, ntar jadinya cuma ngikut teman. Itu yang berabe. Teman gue resign dulu deh. Terus teman gue nikah gitu kan. Lah gue nggak ada pasangannya. Nah kan, gimana ngikutnya? Betul. Jadi itu penting banget. Jadi loyalnya itu bukan cuma sekedar kita loyalnya saja, tapi karena sudah mendapat, berkata ada budaya yang dibuat sama perusahaan tersebut untuk ke karyawannya, dan support dari perusahaan ke karyawannya itu luar biasa gitu. Betul, ya. benar banget. Itu. Dan juga apa tadi yang dicari itu nggak cuma sekedar uang melulu, betul, tapi setuju. experience-nya dan lain hal, kebahagiaan, willingness, apa namanya ya, sesuatu hal yang kayak well-being yang nggak bisa kita ukur dengan indikator nominal uang. Nah, itu dia benar. Itu susah banget, itu nggak bisa kayaknya diukur. yang menjadi loyalnya Kak Cindy. Betul, setuju. Nah, oke Kak Cindy, tadi beberapa kita coba recap nih teman-teman. Intinya ada satu, saya mau dari hasil pembicaraan ini bisa jadi benchmark juga untuk beberapa perusahaan. Ketika kita pengen sustain bisnisnya, ya perlakukanlah juga karyawannya dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dan berkata kalau bahasa sederhana itu memanusiakan manusia. Betul. Walaupun kerjanya jor-joran, tetapi after itu atau yang lain-lainnya kita juga harus lengkapin komponen-komponennya supaya mereka well-being-nya, kesejahteraan dan sebagainya itu terasa dengan sangat baik. Betul. Nah, yang kedua bagi employee-nya nih, bagi employer-nya juga harus sadar diri, harus siap, harus tangguh, harus terus mau belajar dan pastinya memberikan benefit atau kinerja yang terbaik untuk perusahaannya. Karena dengan itu juga perusahaan akan balik lagi ke kita. Baik ke kita, betul. Ya kan? Nah, yang terakhir,
kalau perihal tadi ada isu akuntansi atau ilmu sejenisnya itu bisa digantikan sama AI. No. Itu salah besar ya. Jadi ini bisa sedikit diperbaiki dan mungkin teman-teman yang sudah sekarang sedang duduk di bangku SMA dan punya keinginan untuk saya mau jadi auditor, saya mau jadi konsultan pajak, saya mau gabung di KAP dan lain sebagainya, silakan ya. Jangan diurung terkait dengan mimpinya teman-teman karena apapun teknologi itu adalah tools, bukan untuk mengganti manusianya. Manusia itu nggak akan terganti, pekerjaan apapun tetap butuh sense daripada manusianya itu sendiri. Gitu. Nggak semua melulu kalau dihitung dari algoritma, dari teknologi itu bisa langsung menggantikan, enggak bisa banget. Ya itu. Terus ini kalau dari lihat di CV-nya, Kak Cindy pun ngambil brevetnya di Trisakti ya? Betul. Di sini. Jadi ada brevet A, brevet B. Betul. Jadi kalau mau daftar ayo. Jadi tapi sebenarnya Universitas Trisakti, TSM juga masih masuk dalam satu yayasan Trisakti. Kita itu fokus untuk pendidikan bukan cuma sekedar pendidikan saja, tapi mempersiapkan teman-teman semuanya untuk jalur karirnya. Jadi tunggu apa lagi kalau misalnya mau join ke Trisakti, join us. Pasti siap kerja. Biar jadi bestri ya. Ya siap kerja pasti karena juga tadi kita ada sertifikasi kompetensi, kita juga punya banyak TUK tempat uji kompetensi juga dan konsultan pajak Kak Cindy. Nanti saya akan kenalkan Kak Cindy sama ketua program studi dari 3 perpajakan, kita juga punya layanan konsultasi pajak. Nah, jadi untuk UMKM dan ini kita sudah lakukan. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa kerjasama nih. Benar. Mereka kita undang Kak Cindy untuk ke D3 perpajakan supaya nanti bisa menambah juga insight untuk mereka. Oke. Terima kasih banyak Kak Cindy. Sama-sama. Untuk kehadirannya dan luar biasa sharingnya. Thank you. Kami tunggu lagi next. Kita kan undang lagi ya. Kayaknya harus nih. Tadi belum selesai, cuma sudah diingatin waktunya mau habis gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Next time. Baik. Nanti kami tunggu lagi kehadirannya di Trisakti. Pokoknya jangan jangan sungkan, jangan kapok lah. Ya, tenang aja. Kalau diundang lagi. Oke. Baik, teman-teman semua, sahabat karir, mungkin sudah cukup sampai di sini untuk podcast hari ini. Semoga apa yang disampaikan memberikan suatu inspirasi dan juga memberikan suatu insight yang sangat luar biasa buat teman-teman, terutama terkait dengan pengalaman Kak Cindy. Boleh kalian tiru, karena ketika kita punya role model, kita copy adalah blueprint-nya, bukan dari hasilnya saja. Karena kalau hasilnya saja itu nggak akan ada arti. Tapi kalau blueprint-nya yang kita ikutin, step by step-nya, activity-nya kita coba copy paste, insya Allah kalian akan bisa menjadi role model yang kalian inginkan. Oke? Dan sampai ketemu di podcast berikutnya, dan tetap di UPT Pusat Karir, Bridge Your Bright Future. Bye-bye. Bye. Taking a chance.